Ada yang diwariskan lewat puing, ada pula yang berbisik lewat air dan tanah. Candirejo adalah salah satunya. Desa kecil yang menyimpan sejarah dalam diam, tersembunyi di balik kabut pagi dan angin lembah. Sebelum nama Candirejo dikenal, tempat ini adalah tanah peradaban tua, dihuni oleh pemeluk ajaran Hindu dan Buddha. Mereka meninggalkan jejak, bukan sekedar cerita, tapi batu-batu yang kini nyaris hilang di telan waktu. Dulu berdiri kokoh di tengah peradaban. Di Dusun Dempel ditemukan Yoni, sebuah lambang kesuburan dalam kepercayaan Hindu. Di Dusun Kintelan Kidul ada patung kodok berdiri di tengah permukiman. Dan di Dusun Candilor ada mata air tua yang tak pernah kering. Semuanya adalah bisikan masa lalu, menunggu untuk didengar kembali. Tapi sejarah tak selalu ditulis. Kadang hanya diceritakan, kadang juga hanya diwariskan lewat nama. Candi, warisan bebatuan suci, dan rejo yang berarti makmur. Maka lahirlah nama Candirejo, tanah yang subur. Meski kejayaan lamanya kini hanya tersisa dalam diam. Namun, Candirejo tak hanya menyimpan batu dan tanah. Ia juga menyimpan kisah perpindahan manusia. Dulu, ada dusun yang bernama Rawagombal, tenggelam karena perluasan rawa pening demi pembangunan PLTA. Warga pun berpindah, berkumpul di tempat yang baru. Wilayah itu dinamai Kumpul Rejo. Dari kehilangan, lahirlah kehidupan baru yang rukun dan makmur. Tidak semua kisah di Candirejo bisa dijelaskan logika. Ada cerita tentang seorang juragan beras dan seorang pria yang kemudian dikenal dengan nama Joko Susilo. Undangan makan, rumah asing, dan saat ia keluar, bukan lagi tanah, melainkan air rawa pening setinggi dada. Dan Joko Susilo tak pernah benar-benar ada. Sejak saat itu, siapapun yang muncul dari arah rawa pening sering disebut itu pasti Joko Susilo. Di jantung rawa pening ada sebuah titik bernama Tuk Sumber. Titik di mana air berasal. Dan mitos tentang ular raksasa pun hidup di sana. Ia bukan ancaman, tapi pengingat bahwa alam hanya memberi pada mereka yang tahu batas. Ambillah secukupnya, sisanya kembalikan pada alam. Candirejo bukan sekedar desa. Ia adalah arsip hidup tentang agama, perpindahan, kehilangan, dan kebijaksanaan yang dijaga dalam cerita. Selama cerita ini tetap hidup, para leluhur tak pernah benar-benar pergi.